Kami itulah bayangkan. Nah, makanya tolong dimanfaatkan dengan baik. Tinggal berapa jam lagi? Sampai jam 5 sore semua rasa penatmu selama ini kurang lebih 5 hari akan terbayarkan kalau kamu sungguh memahami dengan baik apa materi yang disampaikan oleh setiap narasumber. Jadi pada kesempatan ini waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Johan. Sepertinya tidak. Baik, sambil diperbaiki jaringan kita oleh ahli yang didatangkan dari Tasmania. Sebelum saya menyampaikan materi ini, OBKP Yamu, Aceh Dewi, sudah bisa, Pak. Baik, tidak apa-apa kita sambil cari nanti waktunya kurang. Pada sore hari ini saya dapat bagian untuk berbagi pengetahuan tentang pengarus utamaan gender dalam budaya Nias. Tadinya Ibu Gia mengatakan kepada saya itu pengarus utamaan gender budaya Nias. Saya ubah sedikit karena itu kurang pas. Jadi saya kasih dalam budaya Nias. Sama sudah. Layar besar. Kalau kita bicara soal gender, kemudian sejak dulu sudah banyak yang ribut. Sudah banyak yang ribut itu kalau kita bicara gender. Kenapa banyak yang ribut? Seolah-olah Tom and Jerry lagi sedang kucing-kucingan. Lalu seolah-olah lagi kucing dan anjing sedang bermusuhan. Ini yang saya tangkap kalau kita bicara soal gender. Padahal saudara-saudari tidaklah demikian. Sepertinya kita bicara gender, orang tua, orang Arabi itu sudah dalam kelompok yang berbeda dan saling mau menghantam. Padahal tidaklah demikian. Wanita dan laki-laki bukanlah oponen atau yang bermusuhan menjadi lawan satu sama lain. Jadi itu yang saya tangkap selama saya dulu pernah pemrek satu media, dan kalau bicara gender itu terus yang diulas seolah-olah terutama wanita seolah-olah ditindas luar biasa, dan itu penyebabnya adalah laki-laki. Itu seolah begitu. Itu kesan yang seolah-olah kita tangkap dari semua yang berbicara tentang gender. Pada sore hari ini bagus karena lebih banyak orang Nias di sini saya lihat. Lebih banyak orang Nias, ada dari tempat lain, tapi lebih banyak orang Nias. Kalau dia perempuan bisa bicara soal pengalaman seorang perempuan. Kalau dia laki-laki, dia juga bisa bicara pengalaman seorang laki-laki. Apakah demikian dalam praktek kehidupan orang Nias? Kita melihatnya dalam kebudayaan orang Nias. Kalau kita lihat dulu itu, kita coba lihat apa kata-kata kunci yang harus kita lihat. Pertama, arus. Lalu utama, gender dan Nias. Itu saja kata-kata yang paling kita nanti tahu di situ. Lalu kalau dia pengarus sama gender, pertanyaannya, mengapa harus ada pengarus sama gender dalam budaya Nias? Adakah masalah gender dalam budaya Nias? Dan bagaimana pengarus samaannya dalam budaya Nias? Saya tidak mau ini jelaskan banyak, tapi kita lihat saja. Misalnya kalau arus itu berarti satu gerak air, ya, misalnya air deras. Lalu kalau dia menurut kamus,
itu yang terbaik atau yang nomor satu. Arus. Nanti kita lihat lagi dalam konteks topik kita. Lalu arus utama itu dalam Wikipedia disebut sebagai arus utama adalah pemikiran umum. Berarti tidak lagi di air. Bukan lagi air dia, tapi pemikiran umum saat ini yang tersebar luas. Dan itulah mengapa kita bicara soal gender sekarang, karena memang itu pemikiran umum yang tersebar luas sekarang. Di mana-mana orang bicara soal gender. Di Eropa itu bukan gender lagi isinya, tapi mengarah ke feminis. Feminis itu seolah-olah perempuan itu harus yang utama, sedang lagi seperti bergolak dengan laki-laki, jatah dan apapun harus berebut dengan laki-laki. Pasti tadi pagi sudah semua disinggung soal gender itu. Saya tidak mau juga singgung itu karena sudah masih banyak ya tadi pagi. Dan nanti lebih banyak kita lihat budaya kita Nias. Karena kita mau masuk ke budaya Nias, saya mulai dengan budaya. Pasti juga sudah belajar budaya, tapi saya mau mengatakan begini: budaya artinya pikiran dan akal singkatnya. Banyak teori soal itu. Ada 179 teori paling tidak tentang budaya itu. Tapi satu yang saya tertarik soal ini, singkat, yaitu pikiran dan akal. Bagaimana kita menggunakan pikiran dan akal, dan apa saja yang dimiliki oleh manusia itu. Juga ini karena biar kita sepintas saja apa saja unsur-unsur kebudayaan. Jadi ada 7 dia kalau unsur itu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian dan religi. Itu semua unsur kebudayaan. Itu supaya kita bisa masuk ke budaya nanti. Lalu bagaimana wujudnya kebudayaan itu? Ada yang hanya gagasan, ide, nilai-nilai norma atau aturan-aturan. Itu nanti masuk ke gender ini, sudah menyebut gender ini karena dia masuk ke ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, hukum adat, cara bertanya, nasihat dan sebagainya. Itu nanti kita akan masuk sana. Berikutnya wujud kebudayaan yang kompleks, aktivitas atau tindakan berpola dari manusia. Misalnya mainan kita berpola ya, perilaku yang teratur. Dan yang lain adalah kebudayaan sebagai benda-benda itu yang ada di museum, benda-benda semua. Jadi semua benda-benda itu hanya hasil dari kebudayaan itu. Sekarang kita masuk ke intinya. Kita masuk ke budayanya. Kalau tadi sudah kita tahu bahwa budaya itu adalah semua yang dimiliki oleh manusia dan menyangkut akal dan pikiran. Sekarang kita masuk ke budayanya bagaimana? Budayanya itu susah dijelaskan. Kemarin waktu saya menghadiri acara di Kedutaan Denmark, duta itu bicara sama saya, tanya, jelaskan sama saya budayanya. Saya bilang, saya tidak bisa menjelaskan budayanya. Yang mana aspeknya? Apakah gender, rumah adat, tradisi dan sebagainya. Budayanya sudah sekali, banyak sekali. Jadi semua atau segala sesuatu yang mengatur seluruh aspek kehidupan orang Nias yang dirumuskan dalam hukum adat Fordaku. Ini orang yang dalam pasti kurang paham yang disebut Fordaku. Ini saya perlu jelaskan kan berbeda-beda. Tapi orang dari Nias, Kabupaten Nias Barat, Gunung Sitoli, Nias Utara pasti kenal atau dengar yang disebut dengan Fordaku. Jadi semua segala sesuatu itu yang mengatur seluruh aspek kehidupan orang Nias yang dirumuskan dalam hukum adat Fordaku. Lalu apa yang bukan adat Fordaku? Pasti kan Fordaku. Tinggal tinggi adalah bersobi tuti Fordaku. Bersobi tuti bawa Fordaku. Nama desa. Kita lihat Fordaku. Apa itu Fordaku? Karena kita masuk pada inti kebudayaan dia masuk ke arus bagaimana kalau kita tidak tahu apa. Jadi kalau
Furat itu pengertiannya begini, segala aturan atau hukum adat yang berlaku di tengah masyarakatnya yang ditetapkan atau disahkan dengan sumpah dan kutu. Ingat ini, sebelum ada agama, segala-galanya diputuskan, disahkan dengan sumpah dan kutu. Tidak saja sumpah, tetapi disertai dengan kutu. Bukan kutu, lalu bukan kutu, ada kutukannya, ya ada kutukannya, ada sumpah dan kutu. Karena kita belajar agama di sini semua beragama, kita bayangkan ini mantra ketika membuat aturan ada tadi mengesahkannya, itu ada mantranya. Afatu rahajanahu aitu bagi josui aro asilahu jamuyuke furaku. Ini bayangkan kalau kita agama paskor mendengar ini, itu yang melanggar akan patah pahanya, yang melewati dari bawah akan patah lehernya atau bagi bagaimana, dan yang memutar balikan forak itu sendiri tadi yang sudah kita tahu banyak akan terbelah tubuhnya, berbagi silah asila ulunya. Itu kita bisa bayangkan kutuk itu, dan itu agama tradisional, agama suku sebelum ada agama yang kita anut sekarang. Itu sangat dipercayai. Itu mantranya. Pemahaman lain dari Quran itu bukan saja hukum, bukan saja apa, tapi juga suatu musyawarah masyarakat di daerah Nias yang dilandasi oleh kepercayaan pada leluhur. Leluhur itu macam-macam namanya, Satua, Lawel, Alujatua, macam-macam. Itu semuanya mengarah pada leluhur atau roh leluhur, atau ada juga serata nanti istilah-istilah lain. Tapi itu kata kuncinya adalah leluhur atau roh leluhur, dan merupakan proses perembukan oleh para ketua adat. Dalam perumusan yang tadi, tujuan kita perumusan yang tadi, ini berbeda dengan selatan. Berbeda dengan selatan. Terdalam tidak disebut furake, tapi pamake harimau. Ada yang dari terdalam ya? Ya, tapi tidak semua juga mengenal pamake harimau di sana. Ya, karena apalagi anak sekarang. Nah, pamake harimau yang sekarang tidak lagi disebut pamake harimau, tapi pamadaya. Kenapa? Tidak ada lagi ritual mematahkan, tapi hanya pengusungan atau prosesi. Tidak ada lagi ritus, tidak lagi ada ritus yang berbeda dengan agama, tetapi hanya perarakan untuk pariwisata. Diperlihatkan saja. Nah, nanti kita lihat apakah kita bisa mengutamakan gender di situ atau tidak, karena sekarang bagaimana keadaan sekarang. Dari situ, dari hukum adat kita Nias itu, kemudian ada furake. Lalu ada tadi kita sebut pamake harimau. Dan mana sumbernya? Bapak harimau. Bapak harimau. Nanti batunya bisa dilihat di museum. Baru 2 bulan yang lalu di Semenkari dibuat acaranya. Ya, dibuat itu acaranya. Lalu ada film yang baru dibuat juga. Baru dibuat bagaimana ritusnya. Baru dibuat bisa dilihat di YouTube. Dari mana sumbernya? Karena kita melihat nanti apakah masih mungkin kita melakukan hal seperti itu, mengalusamakan gender tersebut yang kita sebut tadi. Hukum, kita lihat sumber hukum adat itu ada 2. Sekalian supaya tidak hanya gender, supaya kita masuk ke kebudayaannya kita. Jadi kalau hukum di fakultas itu segala sesuatu yang digariskan oleh leluhur. Dulu waktu kakek kita memberikan pesan, ini tanah kami sama kamu, ini tanah sama kamu. Kalau kamu mengambil sama saudaramu,
kamu akan kena kutuk. Itu hukum di Fakoi jatuh. Dan biasanya pada saat kaum komeno itu dilakukan. Siapa yang pernah ikut kaum komeno satwa yang hampir meninggal di sini? Pasti ada. Di situ sudah ada salah satu sumber hukum di Fakoi jatuh. Tidak bisa dilanggar. Sudah ditentukan siapa yang punya ini, bagaimana bersabar dan sebagainya. Itu adalah hukum yang telah digariskan oleh para leluhur dan harus ditaati oleh kita, oleh keturunannya. Berwujud pada hukum agama, karena itu diimani sebagai nanti kalau kita tidak taati kena hukum kita, mau ke kita, lehara jati, macam-macam lain sebagainya. Itu. Jadi berkaitan dengan agama atau kepercayaan tradisional. Hukum di Fakoi dua. Satu lagi sumbernya. Hukum Nifakoi Banua. Dari mana sumber-sumber hadis apa itu hukum adatnya situ? Hukum Nifakoi Banua. Apa itu? Semua hukum yang bersumber dari kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Misalnya belum ada hukum dulu, kalau ada orang yang melewati orang mandi, belum ada hukum ditetapkan, baru mereka berembuk, ini orang sudah salah, kenapa dia melewati orang yang sedang mandi? Maka kesepakatan itu menjadi seperti jurisprudensi dan itu akan berlaku berikutnya. Itu salah satu contoh. Jadi hukum itu akan berlaku kepada semua orang. Hukum Nifakoi Banua dari kesepakatan atau dari musyawarah masyarakat desa. Jadi ada dua sumbernya, hukum Nifakoi Jatuhan dan hukum Nifakoi Banua yang digariskan oleh leluhur dan yang disepakati oleh seluruh masyarakat desa atau paling tidak tokoh-tokoh masyarakatnya yang menyepakati. Jadi itu soal hukum ya, kita tahu nanti bagaimana kita masuk, bagaimana adat kita, bagaimana budaya kita. Intinya apa? Intinya terrumuskan dalam Furakot tadi. Semua di situ ada. Sekarang kita lihat apa saja yang dirumuskan, apa isi dari Furakot. Ini beda-beda. Kenapa? Sebuah Banua, sebuah Bebe, Sara Lalindana, sebuah buku-buku niat. Ini beda-beda. Ada penyesuaian dari Furakot memang awalnya pertama sekali dibangun oleh leluhur kita bernama Hian, tapi kemudian mengalami penyesuaian. Kalau di sini Furakot tidak ditentukan berapa kali dia dibuat, tapi kalau Famata Harimau itu sudah jelas sekali 7 tahun dilakukan Famata Harimau yang sama fungsinya dengan Furakot. Jadi di situ ada pembaharuan hukum, penyucian dosa dan lain sebagainya. Selamat sore, saudara. Nah, jadi apa saja yang inti dari apa yang diputuskan pertama adalah fuadu. Apa itu fuadu? Pembuatan dan pemujaan patung leluhur. Ini sudah tidak ada lagi sama kita ini, kita tidak praktekkan. Tapi itu dulu wajib. Kemudian kanaso. Apa itu kanaso? Mengatur tentang bagaimana mengadakan harta, ya, pengadaan harta milik. Lalu ele barahau. Nah ini sudah nanti diaturnya sistem perilaku sosial, hubungan sosial, tata hidup bermasyarakat. Itulah yang nanti yang berkaitan dengan gender. Nanti kita lihat bagaimana prakteknya. Lalu kobarahau, penyusunan pemerintahan adat. Apakah di penyusunan pemerintahan adat kita lihat bagaimana isu gender? Berikutnya masing-masing, yaitu segala pemberian secara adat antar orang dinas yang telah diatur sesuai dengan ketetapan. Itu salah satu, itu dan Pak Amal dan seorang budayawan dari Botobawi terkenal di sini di Gunung Soli ini. Tapi kalau kita melihat ke arah Gunung Soli Utara, mereka sedikit beda. Jangan kita bilang sama semua. Nah ini juga kita harus melihat bagaimana
melihat gender itu dalam perspektif kebudayaan setiap daerah. Itu ada sedikit perbedaan, walaupun memang unit pertama mereka bicara soal apa isinya, yaitu keselamatan fisik. Buku sipakai babot pemihan, buku sipakai babot pemihan yang berkaitan dengan fisik. Berikutnya kepemilikan harta tetap, kehormatan dan martabat, siklus atau tahapan kehidupan, pekerjaan dan kepemimpinan serta tubuh atau wungkul, pokoknya tentang dengan berbagai keadaan. Nah ini sepintas kita melihat ini seperti kuda singkat, kuda itu singkatnya begini, isinya begini, apa saja rangkumannya kalau kita bicara soal kebudayaan itu. Nah sekarang saudara-saudara, ini satu topi yang menarik pada saat diserahkan dibuat pemakaran mau mungkin seperti topi uskup itu sudah dipakai dulu juga. Topi itu ada di museum. Ketika pengesahan hukum itu dan itu menggunakan kopi seperti ini dari kayu. Saya tidak mau jelas itu banyak karena banyak sekali fungsinya. Kita masuk sekarang, kita mulai masuk ke pengarusutamaan gender itu dan sebelumnya nanti kita lihat bagaimana. Kalau kita mengarusutamakan gender dan mulanya seperti kita bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek gender dalam kehidupan sehari-hari orang Yesus. Bagaimana kita metode strategi mengintegrasikan aspek-aspek gender itu dalam kehidupan. Oh, silomnya. Sejak orang bicaranya, Pak, kasih warna apa? Biasanya pink ya. Nah, putih aja. sudah bisa ya. Lihat kesukaan mereka, jangan kesukaan. Karena warna putih itu. Tapi tidak dapat sekarang. Justru tidak kelihatan. Karena umurnya semua warna ini. Karena kan jauh. Oke, jangan khawatir, nanti materi ini kita sama kalian. Materi ini kita sama kalian, bahkan mau minta lebih dari sertifikasi asal mau belajar Daniels. Ya itu caranya. Jadi saya gerakan saja dulu, jangan apa hanya menulis dulu. Nanti kita sama kalian gerakan aja dulu, gerakan saja dulu. Ini materi dikasih penuh sama kalian. Saya mau supaya kita diskusi aja dulu, ya. Jangan fokus menulisnya karena materi akan dikasih. Ya, pas ya. Nah, kita sekarang masuk ke pengarusutamaannya. Bagaimana kita sebelum kita apa itu bagaimana pemahaman kita untuk mengarusutamakan gender. Artinya bagaimana kebudayaan, bagaimana isu-isu gender itu kita integrasikan dia dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebudayaan kita, praktek kebudayaan kita di NIAS. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa atau tidak? Kita harus melihat kebudayaan kita tadi. Kita harus lihat, kita kelompok yang mana yang Tom and Jerry yang selalu bermusuhan itu, yang mana yang dikatakan itu seperti tidak berimbang. Kita harus lihat. Nah, kalau kita melihat praktek kehidupan kita sehari-hari, nah ini lagi, kita harus masuk di budaya itu. Saya tidak mau kemana-mana. Maka kita harus melihat namanya tahapan hidup orang NIAS. Kehidupan, selingkaran hidup orang NIAS itu. Apa saja tahapan hidup orang NIAS. Jangan kita kemana-mana. Dari sejak
ada di perut, bukan saya yang hamil itu. Jadi kok semua pada melihat perut. Sudah di perut sampai meninggal dunia. Ada nggak di sana masalah? Jadi kalau tidak ada masalah, jangan-jangan kita yang pusing sendiri mengatakan, "Wah, ini ada isu." Kalau ada masalah, ini yang kita harus lihat bersama-sama. Nah, kita lihat misalnya apa tahapan hidup kita di Nias ini. Mulai dari Pangarusi itu ya prakelahiran ketika anak pertama atau anak sedang dalam kandungan itu ada acara namanya Pangarusi. Lalu itu pestanya diikuti dengan ritual dan juga pesta. Berikutnya Paneboboa itu tahapan-tahapan siklusnya, tahapan hidup itu. Lalu Pamatolotoi, kemudian nama itu dari kecil, kemudian lahir, diambil perihnya. Siapa yang sudah punya anak pertama di sini sudah menjalaninya? Alex. Artinya itu. Nah, Pamatolotoi, lalu Famoto, Fanugitalina, Famoto, Pangefae, bahwa istilahnya Famoto itu sunat, ya sunat. Lalu sama laki-laki itu jangan jadi perempuan. Sepertinya semua pada cemburu. Nah, lalu Fanugitalina itu sama perempuan, anak perempuan, ditindik telinganya. Lalu yang sekarang tidak ada karena sudah ada dokter gigi. Fanu Haji itu memotong atau meratakan gigi. Tidak ada lagi praktek sekarang. Nah, dulu itu wajib juga diratakan giginya. Apalagi kalau baru gigi satu kan, itu kurang kencang. Satu gigi 4 baru diratakan. Lalu pramugari itu laki-laki dilatihkan untuk menggunakan senjata. Nanti sisa peradaban itu diserahkan misalnya lompat batu, karena disiapkan secara fisik dia untuk bisa. Berikutnya kalau sama perempuan dilatih dia memikul ranjang gigi, puluh idaga. Ya, itu sudah tidak ada lagi karena sudah diganti dengan ransel, bukan lagi idaga atau raga ya. Lalu setelah itu tahapan hidup yang paling penting, yaitu Famoan, menikah. Sebelum menikah, seseorang tidak dihitung apapun, tidak entah kewajiban dan haknya secara adat. Lemana dan raha, lelabe dengan raha, so acara adat. Berikutnya, ini sudah meningkat ke status lebih tinggi lagi. Kebarisan mungkin babanua atau salawah adat. Berikutnya salawah atau sampai baneri, lalu atau balik bueneri. Afrikanya hialawa, duenya hialawa, seterusnya pamilnya bardan. Walaupun dia tinggi statusnya, akhirnya di kuburan juga. Jadi itu. Jadi tinggi sekali. Ini biasanya di sini tidak ditulis. Saya yang menampakkan Pak Amati. Tidak disebut-sebutkan Pak Amati kalau bicara soal tahapan itu orangnya di adat. Jadi saya katakan saya namakan Pak Amati. Tapi suatu tahapan yang memang juga segalanya berakhir di kuburan itu. Itu kita melihat. Nah, dari tahapan itu tadi ada di sekalian dan suster, Bapak Ibu kalau ada yang saya harapkan Bapak Ibu, kita lihat ini apa kebincangan antara praktek itu tadi laki-laki dan perempuan. Mungkin saya kelewat, tetapi mungkin hanya lebih hebat melihat kelemahan-kelemahan. Saya tidak kuat melihat kelemahan-kelemahan. Saya melihat misalnya laki-laki. Kita mulai dari laki-laki. Laki-laki itu tadi sudah misalnya disunat. Lalu perempuan yang bedanya apa ya? Telinganya ditindik. Pertanyaannya apakah harus saling sepuluh? Kalau laki-laki disunat, lalu perempuan harus sepuluh karena hanya ditindik. Lalu laki-laki tidak ditindik, harus ditindik telinganya. Laki-laki memang dirinya ditindik juga telinganya.
tapi hanya sebelah kanan saja. Nah, itu beda ceritanya lagi nanti itu, jangan kita berpanjang. Lalu ada yang lain yang berbeda yang tidak bisa dicampur adukan, dilatih memakai keris. Apakah perempuan juga iri kemudian karena tidak dilatih memakai keris? Dan kalau itu dilatih memakai keris, kalau dari ke dalam dilatih melompat batu. Apakah perempuan juga harus kemudian melihat dirinya, saya harus melompat batu yang 2 meter lebih itu? Ini pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Ya, laki-laki juga harus bertanya, apakah saya juga harus iri karena tidak dilatih untuk memikul dada yang keranjang tadi? Karena perlu dada. Karena itu dilatih untuk remaja supaya mereka siap untuk hidup. Dilatih untuk pria supaya siap mempertahankan desanya dan membela kelompoknya. Beda peran, sama-sama pada umur yang mirip. Berikutnya, menikah. Pada saat menikah ini, kalau istilahnya sama laki-laki, lafal mubana. Kalau sama perempuan, ladeni hamil. Apakah laki-laki kemudian harus iri menjadi ladeni hamil? Ini harus kita tanyakan. Ya, ini kan kita melihat sisi-sisi kebudayaan kita ini. Nanti bagaimana kita harus utamakannya? Apakah kita kemudian kenapa saya tidak ladeni hamil? Menurutku yang mahal. Lalu perempuan mengatakan, kenapa lelah aku baru? Ini pertanyaan reflektif bagi kita, melihat kebudayaan kita ini supaya kita tercerahkan, tidak hanya semata-mata bagaimana kita melihat itu dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi nih, kembali Sarawak. Nah, di sini kembali Sarawak ada. Sudah pernah lawak tuh, kembali Sarawak ada tak lari. Belum pernah dikatakan menjadi salah atau ketua adat itu perempuan. Nah, di sini dia mungkin kita bisa bertanya, kenapa tidak pernah perempuan menjadi pengetua adat? Itu dicatat itu ya, dicatat itu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lihat di praktek kehidupan kita berdasarkan tahapan hidup orangnya tadi. Dan sejak berada dalam kandungan saya sampai ke liang kubur. Itu tidak cukup. Ada hal-hal yang lain yang mungkin kita bisa lihat kalau bersama. Misalnya bagi laki-laki itu seperti dikasih tanggung jawab mencari nafkah atau memberikan nafkah. Ahli waris harta benda dan non benda, bukan hanya yang benda ya, non benda, ada yang non benda. Apa itu? Maka nama Ulu Fangali Butis nanti dia yang mengakui bapaknya secara adat yang dihormati ketika bapaknya meninggal dunia. Itu sudah dipesan ketika perjamuan terakhir Pak Tomeng Satria, ya itu Pak Tomeng Satua. Berikutnya sering membuka lahan yang kalau hutan kan perempuan, memalukan kalau perempuan yang membuka sama kami, saya tidak tahu di desa lain. Kalau membuka lahan pertama dengan lebat itu hutannya, tidak bisa itu perempuan, harus laki-laki sama kami. Di dalam berburu, memetik kelapa atau mengajar pohon kelapa itu laki-laki. Berikutnya saya tidak tahu di tempat kalau perempuan yang memetik kelapa. Tapi di kampung saya memetik kelapa itu harus laki-laki. Hati-hati laki-laki ya. Jangan suruh nanti. Ada lagi, itu dalam pengambilan keputusan. Itu dalam pengambilan keputusan. Mengambil keputusan. Sama kami di dalam ini harus kita lihat beda perspektif. Jelas tidak ikut perempuan. Tapi saya melihat dengan mata saya sendiri di sini, perempuan ibu-ibu ikut dalam mengambil keputusan. Beberapa kali saya ikut, ibu-ibu ini luar biasa.
kalau ada pembicaraan, mereka ikut, mereka yang bicara di sini. Nah kalau di dalam itu jelas tidak, bahkan ada tempat pertemuan yang di bawah matahari itu sengaja dirancang bukan untuk perempuan, itu buktinya untuk laki-laki dikasih seperti pohon dia supaya perempuan tidak ke atas tangganya. Itu membuktikan bahwa perempuan tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Tapi di sini saya melihat beda prakteknya. Jadi kita harus melihat itu dengan hati yang apa juga. Ya, kita katakan semua nanti orangnya tidak demikian. Beginilah apanya. Diserahkan itu dalam, serahkan masih luas. Nah, lalu diprioritaskan untuk berpendidikan tinggi kalau laki-laki. Berapa orang perempuan di sini? Saya lihat lebih banyak perempuan. Nah, tapi itu katanya diprioritaskan laki-laki. Itu berarti berbeda faktanya dengan apa yang dilihat orang. Dilayani laki-laki, dilayani istri. Itu sudah citra seperti laki-laki itu dilayani oleh istri, dikasih kebutuhannya, diminumnya dan sebagainya, dikasih makannya. Ada yang mengatakan saya kasih kata-katanya karena saya lihat ini penulis tentang gender. Dia mengatakan di tulisannya minum kopi pagi hari laki-laki, yang persiapannya adalah perempuan. Kata-kata saya tidak melihat pada saya minum kopi karena tidak rasakan itu kan. Nah, lalu menyambut tamu-tamu pada acara adat itu juga ada laki-laki. Tapi kita tidak tahu, kita tidak aku bahwa memang juga mereka juga satu tamu kan sebenarnya. Nanti kita lihat bagaimana kenyataannya. Ini para istri yang mulia ini, saya melihat pendapat perempuan saya ambil di sini karena mungkin mereka telah menjadi korban. Jadi saya coba gambarkan mereka begini. Ada lagi laki-laki yang tidak menikah, tidak diberi hak dan kewajiban adanya. Ya itu menikahkan bos ke-7 tadi ya. Nanti ke-8 setelah menikah baru itu. Hal-hal lainnya untuk perempuan hamil dan melahirkan anak. Keluarga ayah ibu mertuanya, lalu milik orang tuanya sebelum menikah kan itu anak-anak kan seperti hartanya orang tua. Perempuan setelah pindah karena sama suami ya kasarannya katanya beridana, saya tidak mau memakai istilah itu. Seperti harta dari orang tua dari mertuanya, melayani suami dan juga mengasuh anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dulu tidak menjadi prioritas untuk sekolah. Ini sengaja saya buat begini karena saya melihat sekarang banyak perempuan. Dulu memang, tapi sekarang saya melihat praktek sudah berubah juga, artinya bisa berubah. Nah, sekarang banyak perempuan. Lalu memberikan nasihat bagi mempelai perempuan yang serius itu adalah ibu-ibu. Bayangkan ada acara kamu, ibu-ibu. Waduh, cara mereka menasihati itu kan hal yang penting sekali. Ibu-ibu. Ibu-ibu bagaimana nanti pengantin mempelai perempuan itu menjadi baik. Ya, itu kaum perempuan dalam hal ini ibu-ibu. Menyambut tamu juga pada acara adat dan juga satu hal yang paling ditonjolkan, ditanduk, diangkat, diusung pada saat menikah itu sebagai simbol penghormatan. Saya tidak tahu sebagai simbol atau tidak, tetapi orang berkesan bahwa itu satu simbol penghormatan bagi kaum perempuan. Sekarang ini saya kasih lagi contoh kata-kata orang yang kemudian pernah menulis tentang gender, dan saya memberikan di atas ini pernah ditulis. Katanya kalau perempuannya itu ya berpendidikan rendah, apakah benar ibu dia di sana berpendidikan rendah atau tidak, saya tidak tahu. Sudah disebut ya, tidak boleh menentukan pasangan hidup atau jodohnya. Itu tulisannya dibuat oleh perempuan. Kawin paksa, kita lihat ini apakah juga masih terjadi kawin paksa ya di antara masyarakat kita. Tidak berhak mengemukakan pendapat. Anak perempuan bukan yang penting. Benarkah anak perempuan bukan yang penting? Pemikiran terhadap janda dan perawan tua tidak dikasih mereka jatah kalau ada makanan
anak adat itu biasanya tidak dihitung-hitung mereka itu. Lalu pemuas kaum lelaki, itu biasanya kan kemudian, mohon maaf ya, ada yang hamil di luar nikah, tidak diberikan kepada, ada praktek tidak dikawinkan kepada orang yang menghamilinya. Itu sepertinya di sini dikasih sama orang lain, jadi seperti pemuas saja. Nah ini menurut saya juga praktek yang mungkin bisa dilihat. Lalu tidak diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstra di rumah, di luar rumah. Apakah ini masih terjadi atau tidak? Saya pikir tergantung. Lalu mengalami kekerasan atau korban tidak dikawinkan pada laki-laki tadi. Nah, karena itu kemudian sepertinya terkesan terjadi peminggiran seperti apa, lalu dipandang sebagai bawahan, lalu ada status yang jelek dan juga beban ganda yang dihadapi atau jalan oleh perempuan itu selain kekerasan. Saya mau tampil ke politik saya baca tidak apa, masyarakatnya katanya akibat ini terjadi karena pertama oleh Selvian Areva, yaitu diusung. Dia menyebutkan begini, sebab akibat ini adalah karena sistem patriarki yang kita anut dalam kekerabatan kita di Nias. Sistem patriarki apa itu? Yang hanya mengakui ayat patriarki. Itu sumber dosanya katanya. Nah, dia mengatakan itu Areva, dan dia mengatakan akhirnya perempuan semua kebanyakan hilang haknya, tidak mendapatkan hak yang setara, peran yang setara dengan laki-laki. Ini beda kacamata kemudian dengan Hiskia GE. Ini di Satya Wacana USW. Dia mengatakan begini lagi, karena tidak laki-laki. Dia mengatakan justru perempuan itu diadukan, bayangkan ditanduk dan diibaratkan seperti Silele Najarata. Silele Najarata itu dewi. Ini beda. Walaupun kemudian dia mengatakan bahwa memang pada praktiknya kemudian ada juga yang tidak fair, yaitu perlakuan terhadap wanita itu. Tapi dia memulai bahwa perempuan itu dipandang sebagai dewi. Artinya tidak seperti kita bayangkan seperti tadi, karena patriarki kemudian akibatnya perempuan tidak diperhitungkan. Sekarang kita masuk ini sampai pengaruh samaan gender. Nah, bagaimana kita mengaruh samakan gender dalam DNS itu? Apakah kita bisa rumuskan dia? Bisa kita harus utamakan dia? Kalau kita bisa harus utamakan, bagaimana kita harus utamakan? Kita melihat tadi kalau kita bicara dalam DNS seperti kita harus melihat Purwaktu, kembali ke Purwaktu tadi, yang semua hukum adat Nias itu terangkum di situ. Kita lihat apakah memungkinkan atau tidak. Sementara anak-anak SDP ini katekis, semua guru agama nanti, kemudian suster, pastor, termasuk saya, apakah bisa? Sementara sebenarnya praktek kehidupan kita ini istilahnya tengah nina, tengah rawa, tengah tengah bala. Di tengah-tengah bukan juga masa lalu, bukan juga orang religius kita. Karena apa? Ya, kita sudah ada hukum nasional, hukum agama dan sebagainya. Maka kita lihat apa yang bisa mungkin kita lakukan dalam pengarusamaan gender itu dalam DNS. Bagaimana mengintegrasikan aspek, kita lihat, kan ini kita cari, bagaimana mengintegrasikan aspek-aspek gender dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek keseharian kita sebagai orang Nias. Kalau dia orang Nias, tentu orang lain ya tidak harus
demikian. Tapi orangnya demikianlah diharapkan, ya hidup dalam kebudayaannya sendiri. Apakah bisa? Kita lihat ada dua sumber hukum adamiasi. Hukum Mifakoi jadwal sudah langsung di hukum Mifakoi jadwal. Nah, apa yang dipesan oleh leluhur itu pasti hukum Mifakoi jadwal. Nah, apakah bisa dirumuskan di dalam Fronrate? Kita mulai dari Fronrate secara umum. Fronrate itu kalau kita katakan sekarang apakah bisa diarusamakan? Praktek Fronrate sekarang tidak ada lagi. Bayangkan tadi kan kutub, sumpah dan kutub. Dia dilakukan dengan sumpah dan kutub. Ritualnya itu dibuat para api, diambil anjing hitam, lalu diambil patu, diputar leher ayamnya, begini nanti yang gelarnya. Kita sudah berada dalam hukum baru, kehidupan baru yang sebagai misalnya Kristen, sebagai Katolik tidak demikian lagi dalam hukum dan sumpah yang disertai dengan kutub. Sudah lepas dari situ, jadi satu kesulitan berarti tantangan bagi kita dalam pengarussamaan gender dalam kebudayaan ini itu sendiri. Bagaimana kita mengarusamakan sementara kita juga meninggalkan kebudayaan itu? Ini satu tantangan bagi kita. Nah, nanti kita lihat celahnya karena apakah masih bisa kita lakukan? Bagaimana dengan hukum Mifakoi jadwal? Karena ada sumbernya. Kalau dia secara umum mungkin tidak. Bagaimana dengan sumber hukum yang digariskan oleh leluhur atau hukum Mifakoi jadwal? Leluhur itu tidak berarti yang dari atas. Nanti misalnya saya juga menggariskan aturan kepada anak-anak saya, itu artinya juga saya akan menjadi leluhur dari ibu saya. Jadi itu bisa dipesankan hal-hal yang baik. Nah, ini mungkin ada kemungkinannya. Karena kalau dia orang tua yang bijak, dia akan memberikan kita pesan aturan yang baik kepada anak-anaknya yang adil. Jadi ada celah di situ. Saya bisa melihat celahnya di situ. Karena itu tergantung pada orang tua setiap keluarga. Jadi dia tergantung di situ. Kalau dia secara umum program itu kan semua. Bahkan dia kalau di Hamakarimau itu semua wilayah. Jadi tidak bisa dilakukan. Karena praktek kehidupan kita sudah lepas dari agama tradisional atau agama suku. Karena yang pertama di situ adalah sakralitasnya, itu Hamakarimau dan Braka adalah ritualnya. Ritualnya tadi sudah jauh berbeda 100% dengan cara kita hidup sekarang. Jadi ada celah pada hukum Mifakoi jadwal. Karena itu orang tua yang dalam lembaga yang menentukan. Berikutnya dengan bagaimana dengan hukum Mifakoi jadwal, itu bisa ada celah juga. Bisa ada celah di situ. Bagaimana mengarusamakannya di situ. Nah, ada sekalian nanti apa? Bagaimana mampu masuki di situ? Karena kesepakatan. Tadi kan segala sesuatu yang disepakati. Kalau mereka sepakat, ya bisa. Tapi dalam konteks warga desa itu sendiri. Kalau kita sepakat, setiap desa pasti berbeda. Berbeda dia apa yang mereka lihat baik, itu yang mereka sepakati. Itu ada celah. Kalau mereka berhati mulia dan baik, kalau mereka lihat bahwa itu sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka. Jadi itu ada celah. Nah, di celah ini kemudian kita masuk karena di keluarga. Di keluarga itu kemudian kita lihat praktik kehidupan tadi. Di mana ada ketidaksetaraan. Tadi kan sudah kita identifikasi semua ya. Di mana ada ketidaksetaraan? Di mana ada yang kontrak, ada yang bukan kontrak. Peran saja dia peran. Kalau kontrak tidak perlu iri laki-laki, biarlah adil, saya juga mau ambil. Jangan laki-laki, jangan sampai begitu. Nah, jangan sampai begitu nanti rada-rada operasi plastik di Korea Selatan. Jangan, ya, jangan itu. Ya, kontrak itu dalam peran. Ada peran, ada yang
kodrat. Nah, lalu ketidaksetaraannya kita lihat yang mana yang bisa disiasati. Tadi misalnya isunya begini, isu soal tidak mendapat prioritas dalam pendidikan, isu soal bukan hanya kawin paksa tapi kawin umur muda, itu sebenarnya itu yang harus dilihat. Nah, lalu ini juga konteks sekarang, jangan konteks dulu, karena mungkin dulu itu bagus, tapi sekarang sudah tidak lagi bagus. Ini yang kita harus lihat kemudian, apakah itu memungkinkan? Bagaimana laki-laki dan perempuan mendapat peran yang adil, itu tidak seperti bermusuhan atau merasa adil. Itu tidak berarti bahwa selalu sama perannya, ya, tapi adil itu artinya memang perannya itu laki-laki misalnya harus memanjat kelapa, masa supaya adil perempuan juga harus pergi memanjat kelapa? Itu tidak adil. Nah, karena itu perempuan secara apa sama kita ya, dunia sini sama kita dunia sini, belum saya pernah melihat perempuan yang pergi di atas pohon untuk memanjat. Kalau itu ada, maka laki-laki ini akan dihina oleh desa lain. Wah, mau ngapain mau membantu bisa ini? Apa yang bisa? Jadi itu yang harus dilihat. Jadi bisa. Kuncinya adalah dalam skop terkecil itu perempuan dan laki-laki bisa memiliki keserakahan jika orang tua dalam hal itu berperan. Yang menentukan adalah orang tua. Dari kedua orang tua itu bagaimana mereka melihat. Demikian juga, nah itu karena nanti masuk dari hukum itu. Hukum di kabupaten demikian di desa. Di desa. Dalam skop desa itu bisa. Karena kalau mereka melihat ini tidak bagus seperti apa ini, itu bisa disepakati. Sekarang lebih gampang, ada namanya lembaga adat desa. Sekarang ya, yang baru dengan sekarang lembaga desa, ada namanya lembaga adat desa. Itu bisa disepakati melalui rembuk desa atau musyawarah desa, dan dibuat bahwa misalnya berapa, bukannya masalah jatah perempuan di aparat desa, tetapi bahwa kemudian tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang mampu, itulah yang bisa berperan. Bukan masalah laki-laki perempuan, tetapi masalah siapa yang bisa mengambil peran itu. Siapa yang bisa mengambil peran itu, itulah yang bisa kemudian memiliki peluang. Jadi bukan seperti kalau bahasanya istilahnya sebelum saya tutup, Aniha Dalio, Lenia Banio, Aniha Dara, Lenia Dara. Kalau kalian ini hanya mendengarkan saya dan tidak menangkap peluang, sama aja laki-laki perempuan, mau laki-laki mau perempuan juga berbeda. Tetapi siapa yang bersemangat mengambil kesempatan itu dia, bukan diberi, tetapi bagaimana kita mengetahui bahwa kita ada kesempatan lalu mengambil peran itu sehingga kita setara. Demikian, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Duta. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar panjang lebar bagaimana pengaruh utama gender dalam budaya ini. Pasti di antara kita banyak yang mulai berpikir, bahkan sudah mulai pusing kepala ini. Mengapa, bagaimana caranya? Kalau ada silakan bertanya, kami berikan kesempatan 3 orang. Ada angkat tangannya? Kodia 1, Bonifasia, masih ada? Sambil menunggu, Matias. Sekarang kita dengarkan dari Kodia. Baik, terima kasih pertanyaan saya. Ada yang masih belum saya pahami, mengapa jika seorang perempuan itu dalam budaya Nias, jika dia hamil di luar nikah, bukan dikasih sama cowok yang menghamili dia itu, tapi dengan laki-laki lain. Mengapa demikian? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan.
Baik, yang menjadi pertanyaan saya dari penjelasan Bapak tadi dari awal sampai akhir, secara tidak langsung Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya di kepulauannya khususnya untuk kalau berbicara soal adat tetap adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun seperti yang sudah dijelaskan oleh tim tadi oleh suster, pada dasarnya dari adat itu perempuan sebenarnya berhak juga mengambil bagian yang harusnya meskipun sebenarnya bagian laki-laki terbaik, tapi sebenarnya perempuan juga berhak mengambil bagiannya contohnya dalam mengambil keputusan tadi. Lalu bagaimana dengan itu? Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah kita salahkan budaya terhadap ketika tidak adanya kesetaraan ekonomi? Karena menurut saya, ketika kita salahkan budaya di situ, karena sesuai dengan pengertian budaya yang sudah ditampilkan tadi bahwa berasal dari bahasa Sanskerta mengatakan bahwa budaya itu merupakan pikiran atau akal. Nah, otomatis ketika kita salahkan pikiran dan akal nenek moyang kita itu sangat tidak baik menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk penanya ini. Wah, ini seru, tapi saya mau tepuk tangan untuk yang tadi untuk ahli IT. Itu luar biasa. Kita mulai dari situ, saya mulai dari situ. Kenapa saya mulai dari situ? Saya tertarik itu. Tak ada yang tidak bisa diubah. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa diubah karena prinsip saudara itu sudah salah. Itu bukan prinsip atau bukan keinginan Tuhan kepada manusia. Ini ya, ini berarti benar. Benar itu bukan tentang Tuhan pada manusia. Sebab budaya itu hanya diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Tidak diberikan kepada yang lain. Tidak diberikan kepada yang lain. Dan intinya adalah akal dan pikiran. Jadi budaya itu tidak boleh ini. Saya pindah sedikit. Budaya tidaklah statis. Statis itu tidak seperti yang digariskan tidak berubah. Tetapi dia bisa kemudian mengalami dinamika. Artinya berubah. Bisa diubah dia menjadi lebih baik. Kalau dilihat tidak baik harus diubah. Nah ini yang salah. Jadi benar jangan kita mengatakan budaya yang salah itu adalah manusia yang tidak berubah sehingga muncul kata-kata saudara dengan dipokoknya dia. Dan jangan salahkan orang lain. Ya kita sendiri harus bertanya kepada diri sendiri. Ya bertanya. Jadi ada obat orang yang gila, tidak ada obat lagi orang yang sudah memang demikian karakternya tidak mau berubah, sudah beku hatinya, sudah tertutup hatinya, semua serba salah seperti bacaan kemarin, ya, tidak mau menerima apapun. Lalu itu soal apa? Jadi bisa disalahkan, itu bisa berubah. Karena itu harus makanya kita diutus bagaimana triknya mengubah itu tergantung. Masuk di situ KTPC-nya, mengubah itu, mampukah mengubah itu? Ya itu bukan mana. Kita harus berubah, termasuk saya di keluarga. Agennya di keluarga, karena kita sudah tahu di mana yang celahnya bisa kita lakukan. Buku, difakoi, jadwal. Dari situ, kalau kita gariskan di situ, tsunami namau awalinau. Lalu tapi kalau maliban, kalau dulu kan begini, kalau dulu kan sudah katakan akan terputar leher seperti ayat ini. Nah sekarang dikatakan tidak demikian. Dalam Amsal sekian dikatakan, Osmani namau alina menati namu sobong dan sama aja kan. Nah lewat juga gua debat gila, kalian tahu akibatnya bagaimana kalau tidak ikut nasihat ini. Sama aja tuh ditakuti dengan kutub, sekarang diterangi dengan ajaran begitu. Apa ya kita lah dari saya soalnya kalau saya sih ya begitu. Nah, jadi jelas agennya adalah pribadi, kedua keluarga,
dan tidak boleh menyalahkan budaya karena budaya adalah hasil dari pemikiran manusia. Ya manusianya harus berubah, ya berubah kita ini. Berikutnya kawin di luar kita tadi, mengapa ya tidak dikasih kepada yang mengambilinya? Kita harus pilih ini ya. Bagaimana Ibu? Bagaimana? Kita dengarkan dari Ibu Mendelva ini, karena ini sudah senior kita juga. Bagaimana? Silakan. Bagaimana tadi pendapat Ibu? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya, dan saya juga beberapa mengikuti sosialisasi tentang budayanya sendiri, dan salah satunya adalah sumbernya Bapak Tukoni yang telah memberikan kita bulan Oktober. Kenapa perempuan seperti pertanyaan hari tadi itu Yang yang kami tidak tidak diberikan kepada ya laki-laki yang mengambil ini. Jadi keputusan orang tua zaman dulu, karena laki-lakinya tidak bertanggung jawab, lari. Ada juga orang tua si laki-laki tidak mau dengan calon menantunya itu karena membawa aib di dalam keluarga. Jadi daripada membawa aib, ditanya siapa yang mau. Makanya dikasih tahu lah siapa yang mau bertanggung jawab dengan kehamilan perempuan tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih. Kita ketahui inilah kita di Polonias. Jadi saya senang kalau kita yang bicara soal itu. Kenapa? Karena itu tentang diri kita. Jadi ada tadi macam-macam alasannya. Kita harus pilih lagi nih, karena kita ini memang di pulau yang kecil, tapi beraneka ragam kebudayaan kita. Di sini di Gunung Soria itu kebanyakan kita dikasih cara pertama, kalau dia tadi seperti itu, kalau dia mengambil perempuan itu pasti pihak Banua, warga desa laki-laki itu pasti tidak bisa tahu, dan itu akan konflik berkepanjangan. Kalau mereka melihat itu di kampungnya, bisa jadi tidak lagi kebunnya tidak dilihat, foto lehernya. Satu, pemilihan itu yang bagus janganlah dekat-dekat dengan wanita tadi, karena bisa jadi sebelum dia ke rumah di tengah jalan dia sudah habis karena melihat itu antara harga diri. Kedua, karena aib itu tadi baik di keluarga laki-laki itu sendiri maupun perempuan dua-dua. Nah, sama-sama tidak makan laki-laki itu telah mencoreng no ini bawah. Dia sudah bergerak mengotori banyak kan. Jadi itu sulit karena kalau dia serius kan tidak demikian proses kan pernikahan apa ini kan semua dengan itu. Adat yang paling tetap dipraktekkan di Mesir ini adalah adat perkawinan. Itu yang disesuaikan sungguh dengan Quran sampai sekarang ini. Yang lain sudah berubah kecuali adat perkawinan itu tetap dijalankan dengan ketat. Nah, maka tidak diberikan pertimbangan-pertimbangan itu. Demikian juga dengan dan keluarga laki-laki itu bisa jadi itu tidak mereka inginkan juga perempuan itu, karena itu mereka tidak tahu. Maka keputusannya akhirnya jangan dikasih ke dia, karena sama-sama yang seperti dia di sana telah menghina, membuat aib kepada keluarga perempuan. Sementara dalam adat Nias itu ketika terjadi perkawinan, pihak perempuan itulah yang paling dijunjung tinggi. Tidak boleh salah kita berkata saja dihukum kan. Jangankan melakukan pencorengan yang lain-lain, berkata saja harus aku dengan mutu bawasiri tergopo-gopo. Jadi ini menghindari satu hal yang tidak dilihat bahwa soal harga diri itu tentu menjadi kekurangan antar kampung. Kenapa? Karena perempuan tadi untuk menghindari itu sudah jangan kasih ke dia. Bisa jadi kemudian jadi pukul atau duluan, baru menikah, lalu nanti hari sebentar dia tinggalkan lagi, atau cara yang lain lagi kemudian menjadi bibit konflik yang lain. Nah, untuk menghindari itu maka
pendek, kata, kemudian orang tua di sisi lain tidak bijaksana, tapi di sisi lain dia bijaksana. Kenapa? Untuk menghindari nanti jadi korban beberapa kali perempuan ini, anaknya ini, ya, berapa kali korban. Kemudian bayangkan kalau suaminya ini lagi suatu saat ada yang sakit hati di desa istrinya, dia apa-apain, kan itu menjadi konflik dengan yang berkepanjangan. Jadi singkatnya memang ada sisi negatif dan positif. Tapi menurut saya tak ada di dunia ini yang hanya satu sisi. Semuanya ada dua sisi. Jadi memang selalu ada dua sisi. Tidak bisa ada keputusan yang tidak ada konsekuensinya. Demikian juga kalau tadi dikawinkan. Nah makanya menikah yang benar dengan cara yang benar, sehingga tidak memunculkan dampak yang seperti kita bicara sekarang. Setuju kan? Ya, jadi clear di situ. Berikutnya ini di si Boni atau Moni. Jadi Boni sudah mengatakan ada ketidaksetaraan gender secara tidak langsung. Ya tergantung kita melihat. Tidak. Saya kasih contoh Boni. Kalau Boni melihat di rumah saya, misalnya kan saya ke rumah saya mencuci piring. Saya misalnya sedang mencuci piring dan memasak makan kami, sebentar misalnya. Lalu Ina Kristi lagi sedang menulis. Bagaimana kalau melihat ini? Anak-anak mereka sering ke rumah saya, lalu saya mencuci piring, kemudian Ina Kristi ya kadang-kadang capek, kemudian menulis sedikit orangnya. Saya tidak tahu apakah itu kemudian yang biasa. Kalau kita jadi melihat perilaku sosial atau pembelajaran, itu mesti kita lihat contoh seperti itu. Jadi itu namanya kalau kita punya mata tidak menggunakan, artinya kita tidak juga melihat apa-apa. Apakah ini melihat ketidaksetaraan? Tidak. Karena pertama kalau dari kesepakatan itu dan sambil mengambil peran. Begitu misalnya kemudian soal harta misalnya kan adalah harta. Ini yang sering menjadi konflik sama kita. Harta masa hanya sama laki-laki dikasih. Tetapi kan laki-laki suami perempuan juga dapat di sana. Nah, saya pernah lihat contoh. Ada yang membagi tanahnya kepada kakaknya, kepada anak-anaknya. Dia kasih tanahnya semua sama anak-anaknya laki-laki. Tapi sebagai keganaan ide ke menuangkan tanah yang dikasih sama laki-laki itu jauhnya dari pinggir 10 km di pinggir jalan. Saya bilang, apa tanah itu dikasih sama orang yang 10 km dari pinggir jalan? Kasihlah emas itu sama. Ini kan tergantung keluarga kan. Dari maka kita masuk di keluarga tadi. Hukum difakoi, kebijaksanaan keluarga. Bagaimana dia membagi dengan secara adil. Tidak boleh kita menyalahkan adat. Justru di keluarga lah masalahnya. Bagaimana kita melihat orang tua melihat itu supaya anak-anaknya bisa diperlakukan sama. Bayangkan dengan tadi itu emas seperti satu apa itu ya takaran satu ekor apa. Tapi kita sama luas tanahnya, luas berapa hektar. Di mana tanahnya? Jangan sekali dipikirkan siapa yang mau mengambil kebun itu nggak ada apa luas itu sama dengan laki-laki. Nah, sama adik kalian itu kecil saja, seperti sedikit saja. Berapa harganya itu emas yang dikasih sama anak perempuan perhiasan. Jadi itu yang kemudian kita lihat kuncinya adalah pertama manusia jangan menyalahkan budaya karena itu produk dari pemikiran manusia. Hati yang jernih dan penuh kasih itu bahasa khasnya obelu itu penuh kasih pemurah hati. Melihat orangnya dengan sama, tidak membedakan laki-laki perempuan dan tidak menjadi oboa. Apa itu oboa? Tapi saya jelaskan
detiknya begini. Obo seperti obo itu busuk dan boba adalah telur busuk. Tidak menjadi seperti telur busuk. Jangankan manusia saja lari berbaunya, setan saja lari kalau dilempar sama setan itu kalau telur busuk. Jadi itulah prinsip orang penuhnya dengan murah hati. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita kembali. Silakan. Adia. Oke, selamat ya. Mantap. Kita tepuk tangan untuk mereka. Ya, ada foto-foto di sini karena sudah selesai memang sesi. Saya memberikan foto ini menarik hadiah. Ini foto di Telo. Ya, bapak dan ibu mereka ingat, mereka saling sama-sama mendidik dan tidak ada yang melarang untuk itu mengatakan, kan saya belum dilatih untuk memikul keranjang. Adalah kalau ada kasih, ada peran yang apa, melihat apa itu pasti segalanya bisa dilakukan. Itu kuncinya. Dan manusia yang menentukan itu. Lihat ini di Nias. Kalau menanam di ladang, tidak pernah ada yang keberatan mengapa perempuan yang memberikan bibit, tapi laki-laki yang membuat lubang. Tahu artinya? Laki-laki dengan lubang itu dia buat lubangnya, lalu di dalam lubang itu lagi diberikan bibit oleh perempuan. Itu peran yang berbeda di ladang, di lahan yang sama. Dan tidak ada ribut di situ. Ini harus kita kerjasama seperti itu yang dibangun. Bukan kemudian mempertentangkan itu saja, tetapi bagaimana proaktif berperan. Ini hal yang baik. Berburu, jangan pernah juga iri. Oh, kenapa laki-laki saja pergi berburu? Ya memang kalau laki-laki saya berburu ya silakan mereka berburu. Tapi kalau mau juga berburu silakan. Ya. Lihat contoh seperti ini. Gak ada yang melarang ini anak laki-laki. Nanti kalau bunyi senang dengan anak, kemudian itu tugas istri loh. Saya beritahu, saya tidak malu. Anak saya yang terakhir itu yang SD sekarang, sampai sekarang saya yang bisa rambutnya sejak pagi. Kenapa? Istri saya sudah mencuci di kamar mandi pagi-pagi, lalu memasak, lari-lari ke perusahaan kursinya, saya siapkan anak saya menyambut. Jadi itu tergantung keluarga mengambil peran, dan kuncinya adalah jika ada kasih dalam hati terhadap pasangan kita, anak kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Itu kuncinya. Kalau tidak ada itu, ya tidak ada, itu hanya omong kosong. Ini mereka memasak bersama, laki-laki. Tidak ada yang mengatakan dia seperti itu, kami yang masak perempuan saja. Lalu tidak ada yang mengatakan sekarang giliran laki-laki saya yang memasak, karena sudah bosan-bosan kami dulu perempuan ini memasak. Tidak ada. Nggak ada itu aturannya. Yang ada adalah kesepakatan bagaimana juga kita mengambil peran. Ini yang penting. Ya. Jangan ada itu pekerjaannya. Nggak ada. Jadi ini bapaknya mengajari anak. Nah itu dibuatkan kalau kita diajari sejak kecil, bukan setelah besar. Setelah besar. Jadi misalnya kalau anak saya sekarang yang terakhir itu saya siram setiap pagi. Waktu kecil saya masih kasih mandi karena saya banyak pekerjaan pagi. Bagaimana bisa sempat pergi? Anak laki-laki saya akan melihat itu. Oh, itu rupanya bapak saya. Dan itu ajaran yang sudah otomatis tidak lagi diberikan teori. Oh, itu kebiasaan. Jadi tradisi keluarga itu menjadi hukum di Pakoja tua yang otomatis dengan pendekatan teladan hidup dan perilaku, bukan bicara-bicara contoh atau buat. Tidak pernah dilakukan, tidak pernah, harus demikian. Jadi tidak perlu apa, jadi keteladanan hidup dalam keluarga pribadi itu perlu, sehingga dia menjadi hukum di Pakoi dan keluar. Ini contoh-contoh. Apakah kita mau hidup begini? Ini sekalinya jarang. Ini memandang iman. Ini gara-gara gender ini. Ya. Jadi kalau memang apa? Silakan kalau memang baik, tidak ada larangan. Ya.
bagaimana masing-masing kapasitasnya, memperbaiki kualitas dan kapasitas dan mengambil peran dengan catatan bahwa ada kasih juga dalam hati kalau dia dalam keluarga, tidak membiarkan begitu saja. Itu anakmu ada seperti pejabat besar itu. Jadi tidak bisa. Jadi inilah yang kita mau sampaikan. Ini yang diagung-agungkan di Nias, di Talu. Apakah itu memang simbolnya atau tidak? Kita masing-masing merenungkan ini. Dan itulah yang kita katakan pada sore ini. Ibu-ibu ini kita lihat bagaimana mereka menasihati pada saat menasihati mempelai perempuan. Luar biasa. Saya merinding, saya rekam. Cara mereka menasihati ibu, artinya ibu-ibu luar biasa orangnya. Lalu siapa yang mengatakan tidak sanggup bapak-bapak menasihati ibu. Saya bapak minta saja. Mereka pada saat mempelai ibu, nangis akhirnya kan sehingga berubah istilahnya kami ngomongnya padahal bukan kami pamotu omongan menasihati dengan sungguh-sungguh dan serius mempelai perempuan sehingga dia dipersiapkan nanti berperilaku baik di rumahnya, di rumah suaminya. Itu sudah jelas resmi disaksikan oleh pihak keluarga calon suaminya. Itu luar biasa. Dan itu bukan tidak dikatakan berperan. Ini yang tadi potong gigi, ini disiapkan untuk ya perang lah, amogarin dan lompat batu. Itu dulu praktek kita di Nias ini. Lalu habis serah tadi kalau kita bicara prorakut, ini kita pakai prorakut, pakai adu ini untuk sumpah pada membuat peraturan itu. Kita harus membuat ritual penyembahan yang lain. Itu wajib berpihak. Apa yang kita pakai ayat kita pun terlihatnya dan tidak mungkin kita lakukan itu sekarang. Kita berada di zaman dan kehidupan yang sama beda. Kita sudah punya agama baru kan? Tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan yang itu tadi. Yang bisa kita lakukan jadi mulai dari pribadi dan keluarga. Kunci dari situ. Dan masyarakat bisa konteks desa kalau mereka mau. Ini yang kita bisa dorong. Anjing, karena nanti dibakar lagi begitu masifnya kalau ada yang melanggar. Tidak mungkin itu dengan kita lakukan sekarang kan? Karena kita menduakan hidup yang menduak. Nah, jadi makanya saya katakan dulu menggunakan bara api, narako, di situ dibakar di Purwaku itu. Prakteknya Purwaku itu tadi bagaimana hukum adatnya segitu diputuskan supaya orang tidak melanggar. Orang takut kemudian apa yang dia bilang daun jelatan oleskan dalam tubuh binatang itu begini nanti kamu semua. Tidak mungkin kita lakukan itu kan? Tidak ada lagi tutup, yang ada rangka. Ini tinggal sekarang peranakan. Tidak ada lagi pemantahan dan pembuangannya. Karena puncaknya adalah pemantahan dan pembuangannya. Purifikasi, penyucian dosa, dan pembaharuan hukum. Tidak ada lagi, karena kita sudah punya hukum agama. Jadi karena itu, adik-adik mahasiswa sekalian, saya senang berbagi dengan kalian pada sore hari ini, karena ini menyangkut kita di Nias, dan kemudian juga kehidupan kita siapa tahu bermanfaat. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf, tapi itulah yang bisa saya berikan. Terima kasih. Yahoo sekali lagi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Ibu Salut. Teman-teman, teman gender dalam budaya Nias, jangan tanya bagaimana cara melakukannya. Sudah berapa kali dikatakan, mulai dari keluarga. Kalau sulit untuk orang tua kita, minimal kamu calon-calon yang mau berkeluarga. Ya, di komunitas tidak mungkin suster mau berkeluarga, kita tetap berdoa, tetap setia pada panggilan. Amin. Minimal lewat materi ini kita semakin memahami, kita semakin mengerti bagaimana supaya terjadi keadilan dan kesetaraan gender dalam budaya di mana kita berada.
Jadi terima kasih kepada Pak Duha yang sudah berbagi pengalaman, pengetahuan kepada kami semua. Semoga apa yang sudah kami terima pada sore hari ini menambah wawasan dan juga pengetahuan kami, serta memampukan teman-teman untuk menjadi fasilitator di masa yang akan datang. Karena kalian ini adalah agen-agen pastoral yang bisa berbagi kepada seluruh umat dimanapun Anda berada. Ingat, budaya tidak sama di setiap tempat. Dinya saja tadi dikatakan Sabua Banua, Sabua Banua, Saranidana, Sabua. Jadi berbeda setiap tempat. Jangan kamu samakan nanti. Contoh kamu posisinya di Nias Barat, kamu samakan di mana kamu masih berada di Kota Gunung Stor. Jadi kita harus melihat situasi di mana kita berada. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami minta kesediaan Pak Duha untuk bersama dengan Suster, Ibu Yuli, Bu Doni untuk berfoto bersama karena Pak Duha mungkin tidak bisa mengikuti acara penutupan nanti bersama dengan kami. Mari Bu